Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Oke, jadi pada video kali ini saya pengen bahas VDG Pratama untuk musim 2024 menuju ke Red Bull Rookies Cup. Ya, ini mungkin udah video yang keberapa ya, saya nggak hafal karena dari musim 2022-2023 awal itu saya udah ngebahas VDG Pratama, potensi dia untuk bisa menuju ke Red Bull Rookies Cup 2024. Saya bukan berbicara asal ya kan, tapi berdasarkan data-data. Mungkin subscriber lama tuh udah paham banget channel ini RYD31 Media. Bagaimana bikin konten itu berdasarkan data ini, data itu, data ono, tidak berdasarkan isu-isu rumor-rumor yang masih sangat mentah banget. Mungkin berbicara rumor oke, tapi berbicara yang sudah sangat benar-benar fix banget, sudah dibahas di luaran sana oleh para wartawan-wartawan jurnalis MotoGP dan juga oleh informasi-informasi yang langsung saya dapatkan. Ya, berbicara Red Bull Rookies Cup artinya ada regulasi batas usia minimal yang harus diikuti, ditaati oleh para peserta yang ingin ikut Red Bull Rookies Cup untuk musim 2024. Seleksinya sendiri sudah selesai dan sudah terpilih para pembalap baru untuk musim 2024. Selebihnya ada pembalap untuk musim 2023 ini yang masih mengikuti musim 2024. Berikut juga pembalap-pembalap promosi dari kelas-kelas Road to MotoGP, ajang-ajang seperti Asia Talent Cup dan lain-lainnya. Masih di bawah naungan Dorna Sports. Oke, mungkin video ini akan lebih jelas lagi agar nggak ada pertanyaan lagi di kolom komentar yang mempertanyakan, emang iya bisa, emang begitu, emang begini, YouTuber so tau, lu tau ini sok ngerti. ya saya capek juga nanggepin, bahkan saya kasih link videonya. Saya pikir ya coba saya bikin lagi videonya, siapa tahu agak sedikit mencerahkan dan nggak mempertanyakan masa iya VDG Pratama yang binaan Astra Honda Motor bisa balapan di Red Bull Rookies Cup menggunakan motor KTM RC 250R yang notabene itu bukan motor Honda dan juga apakah diizinin. Karena faktanya pembalap binaan Astra Honda Motor sudah membalap di Red Bull Rookies Cup sejak 2018, Gary Salim. Kemudian 2019, 2020, 2021 Mario Suryo Aji. Jadi cukup jelas ya 2021 masih Mario Suryo Aji. Ada yang komentar Mario Aji cuma 2 musim di Red Bull Rookies Cup. Loh, saya ngebahas Mario tahun 2021, Mario yang mana gitu kan? Mario Teguh kah ikut Red Bull Rookies Cup? What? Ngotot lagi. Aneh netizen emang. Kemudian 2022-2023 adalah Fadila Arbiaditama. Ketiga nama ini adalah pembalap binaan Astra Honda Motor yang juga mereka mengikuti kejuaraan FOM GP ataupun sekarang namanya FOM Junior GP. Oke, cukup paham ya. Junior GP mereka menggunakan motor Honda NSF 250RW. Nah, apakah Veda bisa mengikuti? Ya jelas, seniornya bisa. Bahkan tidak juara Asia Talent Cup karena VDG Pratama adalah pembalap Indonesia yang bisa juara Asia Talent Cup sejak digulirkannya Asia Talent Cup ya. Veda ini bergabung dengan juara-juara Asia Talent Cup seperti Kaito Toba, Ayumu Sasaki, terus ada juga Dennis Honchu, Billy dan segala macam lah, Tayo Furusato ya, Hakim Danis ya kan tahun 2022. Nah, pokoknya Veda jelas banget syaratnya bisa. Sedangkan senior-seniornya pun kenapa bisa itu melalui jalur promosi. Diberikan undangan oleh Dorna Sport sendiri ke email mereka untuk berangkat ke Red Bull Rookies Cup. Apa syarat dari mereka bisa ikut Red Bull Rookies Cup? Yang pertama adalah kemampuan mereka di kejuaraan Asia Talent Cup dan juga kejuaraan lainnya. Oke, Gary Salim itu 2018 adalah setelah dia juara Asia Production 250cc Asia Road Racing Championship menggunakan Honda CBR 250RR. Nah, jadi wajar banget kan juara AP250 ikut Red Bull Rookies Cup sekalipun bukan Asia Talent Cup yang dia juarai. Kemudian Mario Suraji. Ya, Mario Suraji adalah penantang yang cukup kuat juga di Asia Talent Cup. Dia beberapa kali podium, beberapa kali juara, walaupun tidak menjadi juaranya Asia Talent Cup di saat itu. Kejuaraan Asia Road Racing Championship pun Mario Aji sangat bagus. Bisa juara, bisa podium, otomatis wajar pencari bakat scouting talent Asia Talent Cup itu mengajak Mario Suraji menjadi perwakilan Indonesia di Red Bull Rookies Cup 2019, 2020, 2021. Karena memang usia Mario Suraji itu sangat muda banget saat ikut Red Bull Rookies Cup. Otomatis
dia masih bisa ikut sampai 3 musim. Fadil Arbidetama pun demikian. Dia adalah pembalap yang sangat bagus di Asia Talent Cup di saat musim pandemi, di mana Asia Talent Cup cuma 2 kali sirkuit dilaksanakan sebanyak 4 kali race. Oke, kalau saya salah mohon dikoleksi, yang jelas hanya sirkuit Lusail Qatar dan juga Mandalika. Sepang nggak melaksanakan, kemudian juga Thailand, Buriram nggak melaksanakan. Yang melaksanakan cuma Mandalika dan juga Lusail Qatar di saat pandemi itu. Ayu Furusato bisa kita katakan adalah juara yang sebenarnya hanya minim banget sirkuit-sirkuit Asia Talent Cup. Oke, lanjut. Vedega Pratama. Kenapa waktu 2022 saya sudah yakin banget Vedega Pratama bakal naik Red Bull Rookies Cup? Karena potensi dia yang bagus banget di masa-masa rookie di usia dia yang masih muda. Kelahiran 23 November 2008, 23 November 2008. Video ini dibuat aja Veda belum 15 tahun, artinya masih 14 tahun. Kita nggak bisa boleh menyimpulkan, membulatkan 15 tahun, karena memang belum tanggalnya. Jadi kalau ada YouTuber yang bilang Veda 15 tahun, bulannya iya, tapi tanggalnya belum bos. Jangan dibulat-bulatkan, namanya kelahiran orang kan, walaupun tahunnya sudah iya kan, tapi tanggalnya belum. Kalau kita bikin video harus jujur, jangan dibulat-bulatin seperti itu. Veda masih 14 tahun, nanti 23 November baru 15 tahun, insya Allah. Oke. Kalau kita lihat regulasinya untuk musim 2024 seperti ini. Kelahiran 1 Januari 2005 sampai 31 Maret 2009 yang dapat mendaftar, dan pendaftarannya sendiri ditutup 14 September 2023. Oke, kalau kita lihat kelahiran Veda yang 23 November 2008 masih masuk dan bisa banget secara regulasi usia. Oke, cukup paham di sini? Dan status dia yang juara Asia Talent Cup yang dia kunci di sirkuit Sepang Malaysia kemarin, itu sudah jelas banget bisa mendapatkan jalur promosi dari Dorna Sport untuk mengikuti Road to MotoGP selanjutnya, itu Red Bull Rookies Cup. Nah, dari sini kan tadi kenapa saya bilang Veda sudah pasti bisa mengikuti Red Bull Rookies Cup. Tidak ada halangan apapun, secara regulasi usia bisa mengikuti, secara prestasi juga sudah mengikuti dan sudah menjelaskan kalau dia juaranya Asia Talent Cup, dan juara-juara Asia Talent Cup sejak awal itu mengikuti Red Bull Rookies Cup. Ya dapat langsung kesempatan tiket menuju ke Red Bull Rookies Cup. Oke, cukup paham mungkin video seperti ini buat kalian yang masih penasaran dan masih ngeganjel di hati bahwa omong kosong Veda ke Red Bull Rookies Cup dan itu hanya halu-halu YouTuber kecil seperti RJD31 Media. Ya buat saya ini data-datanya dan faktanya memang seperti itu, dan sangat bisa banget dan sangat mungkin banget. Ya, begini aja konten santai-santai, konten ringan-ringan, dan saya sudah bikin playlist karena saya capek juga harus cari-cari scroll-scroll 1000 video tentang pembalap Indonesia, mau itu Mario Suraaji, Vedega Pratama, Gary Salim, Andi Gilang, terus juga Fadil Arbidetama, Aldi Satemahendra. Saya baru sedikit masukin ke playlist, dan kalian mungkin boleh cek ke playlist. Sudah ada beberapa nama yang saya buat dan saya belum full masukin video-video mereka ke playlist tersebut. Nama-nama mereka di playlist tersebut ya, kejuaraan yang mereka ikuti. Jadi mohon bersabar, saya butuh waktu juga dari 1000 video tuh untuk bisa masukin ke playlist. Jadi nanti kalian bisa gampang cari informasi tentang Vedega Pratama nih. Tinggal klik aja di playlist Vedega Pratama gitu. Oke, sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.